Amin. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Shadaqallahul azim. Mari pada keluarga besar semua, pertemuan silaturahim ini yang kita laksanakan sebulan sekali, mudah-mudahan dapat berlanjut dan meningkat kualitasnya maupun kuantitasnya. Terutama kita bersyukur pada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya serta pertolongannya dan perlindungannya yang diberikan kepada kita, khususnya anugerah Allah kepada kita hingga detik ini yang hadir di sini. Mudah-mudahan yang tidak hadir dianugerahkan kesehatan sehingga dengan sehat itu bisa beraktivitas, bisa melaksanakan kegiatan dan merasa bahagia, senang, dan nafsu makan ada, dan nafsu nyari duit juga ada, semangat ada. Itulah yang kita harapkan. Tetapi paling penting adalah bukan hal-hal itu saja yang harus kita lakukan, terutama kita meningkatkan takwa kita kepada Allah SWT. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu di surat apa? Al-Baqarah, Al-Imran 102. Di surat yang lain Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Al-Asr. Surat Al-Asr terakhir ya. Jadi yang paling penting adalah himbauan dari Allah SWT agar kita bertakwa dengan sebenarnya takwa. Apa arti takwa? Mungkin sudah sering disampaikan oleh para ustadz. Ya, ada yang dikatakan takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi atau meninggalkan larangan-larangan Allah. Di mana adanya perintah-perintah Allah itu dan di mana adanya larangan-larangan Allah itu, tentu kita sudah sama mengetahui adanya adalah di kitab Allah yang namanya Al-Quran. Oleh karena itu Al-Quran harus menjadi pedoman hidup, cara hidup, kelakuan hidup, karena sumber itulah yang utama. Sedangkan sumber yang kedua adalah ada di hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Al-Quran dan hadis itu merupakan pedoman hidup kita. Al-Quran sebagai garis-garis besar, garis-garis pokok, sedangkan Al-Hadis adalah penjabaran daripada apa yang diberitakan Allah yang kaitannya dengan takwa, yaitu adanya di hadis. Nah, oleh karena itu Al-Quran karena sebagai pedoman hidup, maka kita harus tahu apa itu Al-Quran. Siapa yang bisa jawab? Al-Quran adalah iman. Ini definisinya atau ketentuan. Apa coba? Siapa yang bisa?
Dalikal kita bola robah fi wadalil mutakin. Iya, itu ayat. Apa yang dimaksud definisi Al-Quran? Jawab. Atau dari Ustazah? PT. Ustazah ada yang hafal, ada yang tahu. Coba disimak. Al-Quran adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW oleh malaikat Jibril, dan membacanya adalah ibadah. Apa itu tadi? Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan oleh Rasulullah SAW. Terus Disampaikan malaikat Jibril. Dari malaikat Jibril. Terus Ke apa? Untuk kita. akhirnya ayat terakhir apa tadi? Yang terakhir apa tadi itu? Membacanya ibadah. Ini ingat ya. Jadi kalau kita berpegang teguh pada Al-Quran, dalam hadis dikatakan, aku tinggalkan, Nabi Muhammad bersabda, nah aku tinggalkan dua pegangan pokok yang apabila kalian berpegang kepada kedua pokok itu, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Kalau kita berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Hadis. Nah, tapi kalau kita menjauhi itu, apalagi kita tidak paham, apalagi bacanya nggak bisa, ya, belajar. Ini bagaimana ya, menjadi orang takwa nggak bisa itu. Padahal himbauan dari pengurus telah dibuka kesempatan untuk belajar membaca, memahami Al-Quran. Tapi ya angin lalu saja. Apakah karena faktor kesibukan, atau karena faktor malas, atau karena minder? Ya, minder artinya rendah diri, mau belajar malu, enggak belajar, mau belajar juga malu, karena belum bisa. Sebenarnya bisa diklasifikasikan kalau mau belajar. Ya, ada yang sifatnya privat 2-3 orang, ada yang sifatnya ngeriung, itu ada 10 orang. Klasikal. Tapi ada klasikal, tapi ada kemauan dilebih-lebih untuk mencapai usaha itu. Godaannya sangat banyak. Siapa yang menggoda itu? Setan. Wah, setan jadi terduduk. Setan aja disalahin. Ya. Ya. Apa godaan terbesar yang kita alami? Itu penyakit. Tapi ada godaan terbesar saat ini yang menghinggapi rumah tangga. Apa? Mana? Tidak lain adalah kotak segi 4 itu. Tahu? Televisi. HP. Laptop. Kalau laptop sih buat ngitung-ngitung uang ya kan. Ya. Jadi itu godaan banyak. Jadi begitu mata melek dari bangun tidur, larinya ke HP. HP ya, bukan Al-Quran, HP. Larinya setel televisi. Kadang-kadang bangun tengah malam bukan sholatul lail atau tahajud, tapi nyetel, termasuk encing nyetel televisi. Hah? Kalau encing memang bangun nonton itu MMA, yang orang belum. Orang gulat. Tapi begitu lihat jam berapa bangunnya. Kalau kita bangun jam katakanlah setengah jam cukup kita nonton itu. Setengah 2 kalau saya mandi dulu baru sholat. Ya. Lalu
mulai jam 2 atau setengah 3 lakukan sholatul lail atau sholat tahajud. Kata Allah di dalam firman-Nya, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana masyhura. Ya. Allah berfirman dalam isinya adalah kita diminta bangunlah pada sebagian malam untuk melaksanakan tahajud atau sholatul lail sebagai ibadah tambahan. Ibadah pokok sholat yang wajib yang 5 waktu, itu pun kalau tidak terlalai, tidak tidak bolong-bolong. Mudah-mudahan tidak, ya. Karena jangan sampai kita meninggalkan satu waktu pun. Kalau kita sholat zuhur, subuh, zuhur, asar tidak sholat, itu yang tadi zuhur subuh habis, hilang. Iya. Dicatat lagi di itu di pintu neraka tuh kalau gitu. Ya. Jadi jangan sampai ada yang tertinggal. Ya. Itu diantaranya pesan Allah sebagai ibadah tambahan. Ya. Jadi 11 rakaat bisa dilakukan 4-4-3 atau 2-2-1. Boleh. Baca ayatnya Apa aja ya apa saja yang hafal. Diulang-ulang juga boleh. Tetapi sebaiknya kita banyak hafalan. Karena orang yang banyak hafalan Al-Quran, nanti di akhir kiamat, di hari akhir, Quran itu mencari-cari mana yang menghafalkan ayat itu. Syafaat. Ya kalau itu belajar apa? Sekarang ada metode cara menghafal Al-Quran, yaitu dengan membaca berulang-ulang sesuai dengan umur. Sekarang umurnya misalnya, kalau anak-anak umur 5 tahun, maka dia membaca ayat itu sebanyak 5 kali. Misalnya wal asri innal insana lafi husrin alladzina, dia lupa lagi, ulang lagi. Dia lupa lagi, ulang lagi sampai 5 kali hafal, baru pindah ke surat yang lain. Kalau umurnya sudah 50 tahun, daya ingatnya itu kan sudah berkurang. Apalagi 60 tahun, apalagi dia diasah. Ya udah. Dia harus mengulang sebanyak 60 kali kalau umurnya 60 tahun. Misalnya dibaca Al-Kahfi. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Kalau itu enggak hafal, ulang 60 kali kalau umurnya 20. Kalau umurnya 50, ulang 5 kali. Itu metode yang baru. Ya, caranya. Insya Allah kan kapal haji karena diulang. Peribahasanya kan begitu. Tapi lain dengan nyanyian. Nyanyian mah begitu si penyanyi ini nonton, besok udah hafal. Kalau Al-Quran susah banget. Udah hafal hilang lagi. Jadi harus banyak menghafal Al-Quran yang pendek-pendek. Kalau Nabi sholatul lailnya itu membaca surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa sampai 200 ayat lebih. Ya, panjang. Sampai dimulai jam pertengahan malam, jam 2 sampai subuh. Nah, begitulah cara Nabi. Panjang. Tapi kan kita memang umat yang lemah. Semampu kita. Usahakan semampu kita laksanakan. Sudah ada yang mencoba
Belum. Belum sekali. Nah begini, apa faktornya? Mungkin lagi enak tidur, malas, ya kan? Malas atau ya mungkin faktor takut bangun, ini payah. Faktor takut juga bangun ya. Sebenarnya Ngapain suara Al-Kafi baru setan sama manusia ini mana? Ini manusia. Kenapa takut sama setan? Kenapa takut sama jin? Ya. Tapi kalau iman kita kuat, kita seorang yang takwa, pelindung kita kan Allah. Ya karena budu, ya karena nasta'in. Pada Engkau kami menyembah dan pada Engkau kami mohon pertolongan, perlindungan. Allah yang melindungi kita. Jadi jangan takut. Tapi memang kadang-kadang kita bangun ada suara kucing lewat, kaget, tikus lagi. ada tikus lewat, kaget. Jadi kalau kita rasa takut, ingat pada Allah. Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Insya Allah rasa takutnya hilang. Tapi harus dilatih, ya. Dan kita punya niat kuat untuk melaksanakan sholatul lail. Kalau setiap malam nggak bisa, coba dulu seminggu sekali, ya, seminggu sekali bangun. Sebenarnya prakteknya begini kalau mau. Kita bangun, ya, kita kan tadi tidur, bangun tidur apa doanya? Bangun tidur. Tapi bangunnya bukan jam 6, Jam 7 kadang-kadang. cuma payah itu bangun jam 6 baca doa itu. Minimal waktu subuh. Ya waktu subuh bangun membaca doa itu. Cuman jangan bangun jam 7 pakai baca doa itu, wah udah kesiangan. Ya. Nah, jadi prakteknya begini. Kita bangun baca doa tadi, alhamdulillahilladzi apa? Ahyana ba'da ma matana wa ilaihi nusyur. Kita memuji kepada Allah, syukur alhamdulillah Engkau membangunkan kami setelah kami dimatikan. Matikan orang tidur? Ingat enggak? Untung enggak keterusan. Ya. Ini jadi kita bersyukur lalu bangun kita tapi jangan, terutama orang yang sudah yang ada penyakit atau apa yang tua itu jangan buru-buru ini apa namanya bangun lalu tergesa-gesa sempoyongan. Tapi kalau sudah latihan sih alhamdulillah sih Cing sudah umur 74 tahun ya masih bisa. Nah, caranya bangunnya adalah baca doa tadi, kemudian kita keluar halaman kita. Hah? Ya keluar, baca ayat apa itu? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab. Terus kalau Ya mau wa qu'udu. jadi boleh kita ke jalan raya atau sambil menerawang alam semesta. Ada doanya. Ada doanya itu Rabbana ma khalaqta hadza Itu ya. Oke, sekarang belum berani seperti itu, bangun aja lah. Kalau lampunya apa namanya, kalau tidur rasa takut pakai lampu terang ya. Nah itu tergantung kita ya. Kalau tidur sunahnya Sekarang apa sulitnya kita ini untuk melaksanakan sholatul lail? Tidak ada kesulitan, air ada, ya kan, kesehatan ada, pakaian ada lengkap, mukena bagus, sajadah bagus. Apa yang kurang? Kesehatan ada, makanan banyak. ya. Jadi Sahur. tidak ada alasan untuk tidak melaksanakan sholatul lail. Ukurannya, orang yang sudah melaksanakan sholatul lail
sebagai ukuran dia orang yang takwa. Artinya kalau dia sudah melaksanakan salatul lail, yang lain tentu dia udah laksanakan. Karena Allah berkata tadi bahwa salatul lail ada sebagai ibadah tambahan buat kamu. Jadi kita tidak cukup hanya sholat waktu, kadang-kadang rawatibnya tinggal. Minimal yang 10 rakaat itu, ya, dibawa itu, ya. Nah, baru dilengkapi lagi dengan ibadah sholatul lail. Kalau setiap malam nggak bisa, coba cuma seminggu sekali. Yang rame malam apa malam minggu kan, masih banyak orang keluyuran kan, nggak ada takut kan? Bangun. Hah? Ya, kalau malam minggu kan banyak orang. Paling enak malam Jumat. Ya, jadi coba sekali lagi, apa seminggu sekali lah. Jadi ibadah itu sebagai ibadah tambahan, menambah pahala yang kita kerjakan untuk di hari kiamat nanti. Saya kira tidak terlalu panjang karena nanti nasinya keburu dingin ya kan. Baiklah, saya kira ini tausiah singkat. Mudah-mudahan kita menjaga iman kita di dalam kehidupan yang begitu sangat menggoda, mengganggu. Nah, kita jangan sampai kalah dengan godaan-godaan itu, dan kita harus menaklukkan apa yang menjadi godaan-godaan tadi, seperti televisi, HP, macam-macam sinetron ya. Iya tuh. Jadi harus bagi waktu, terutama karena pegangan kita adalah Al-Quran, maka harus bangkit belajar Al-Quran itu. Kalau malu, panggil guru khusus. Kalau rasanya mau bersama-sama itu lebih bagus ya. Sekira demikian, nanti kita sambung di lain waktu dan kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.